Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tim Jakartland semangat-semangat ya. Supaya lebih semangat lagi, saya doakan yang jawab salam saya, mudah-mudahan closingannya tambah banyak. Semoga yang belum punya jodoh, segera Allah temukan jodohnya. Amin. Semoga yang sudah nikah, setia. Amin. Saya doakan nanti nambah lagi yang ibu-ibunya pada kecewa nanti. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anzal minal kitab li farqati minal haqq wal batil wa bainahum munkar wa hadana ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, sore ini di tengah hujan gerimis ya, dari kemarin hujan terus. Di proyek saya 2 hari ini belum ada user satupun yang mampir. Karena lagi hujan-hujan ya, orang pada malas keluar ya. Tapi alhamdulillah teman-teman dari Jakartland semangat. Ini kan dari beberapa proyek ngumpul semua ya di sini ya. Ada yang dari Batu, ada yang dari Pakai Saji ya. Alhamdulillah. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada ta'aruf dulu ya. Kalau bahasa Arabnya kalau tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau tak sayang saya sudah punya istri. Bahaya ini. Oke, nanti ini materinya tentang how to build extraordinary team. Ini kebetulan saya barusan dapat materinya juga dari guru bisnis saya, namanya Top McEvel. Pernah ada dengar nggak nama ini, Top McEvel? Pernah ya? Nah ini materinya akan saya bawakan dari beliau, ditambah dengan materi-materi yang lain. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin kenalan dulu. Jadi nama saya Igo Caniago. Ini sebenarnya bukan nama sebenarnya. Ini nama bunga gitu ya. Jadi Caniago sendiri ini saya dapat dari marga istri saya. Istri yang pertama. Katanya Mas Dudin mau nyusul juga ya. Jadi istri saya yang pertama dari Padang, itu Padang Pesisir, marganya Caniago ya. Kebetulan saya penulis buku, ini sudah saya bawa bukunya nanti saya bawakan khusus buat Mas Dudin. Kalau semua kok ya si ngeliat itu kuai. Ya, mungkin saya kasih contoh ya. Nah ini buat serah terima nanti. Kebetulan saya aktif di komunitas parenting karena memang anak-anak saya homeschooling. Jadi anak saya nggak ada yang sekolah formal, semuanya homeschooling. Ini buku saya yang ketiga, Ngomong Anak ya, spesial buat Mas Dudin ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Dudin. Kalau teman-teman saya, rekan kantor di Primalen saya kasih semuanya gratis. Kalau Jagatland karena kita saingan jadi harus bayar. Rumah saya di Polean, di Jalan Krisna. Ini saya asli Polean ya. Dulu kalau orang Malang dengar kata Polean itu sesuatu yang mengerikan gitu ya. Karpol gitu ya. Senengannya tawuran. Kalau Arema main itu sehingga rusuh ya Arema Polean ini. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Karena waktu selesai SMA saya merantau ke beberapa kota. Dan teman-teman saya rata-rata yang dulu teman sekolah di Polen itu ya memang sekarang ini posisinya ya ada yang preman, ada yang tukang parkir gitu ya. Ya karena memang pengaruh lingkungan ya. Maka itu saya sama orang tua saya setelah SMA harus keluar dari Polean. Lalu saya melanjutkan kuliah di Jogja, di UGM, khususnya di ilmu komputer. Ini yang saya sebutkan cuma satu. Menurut saya kuliah di 3 universitas, tapi yang 2 itu nggak lulus. Kalau ini bukan kuliah sih, ini mahat. Jadi dulu saya belajar bahasa Arab di Darul Ilmi di Jakarta. Kemudian untuk organisasi, dulu waktu di Jogja saya aktif di Remaja Masjid Jogokaryan. Kalau teman-teman pernah dengar, ini Masjid Percontohan Nasional ya. Pernah dengar ya? Belum pernah studi banding ke sana?
Oh belum ya. Belum. Berarti Mas Dudin itu nanti PR-nya ya. Kalau jalan-jalan ke Jogja teman-teman diajak mampir. Karena Masjid Jogakarta ini masjid yang cukup fenomenal. Saldonya per bulan tuh miliaran, tapi di akhir bulan mesti saldonya nol. Ya. Kan jarang-jarang tuh masjid yang punya saldo miliaran tapi akhir bulan nol. Bahkan kemarin yang terakhir saya komunikasi sama teman-teman itu saldonya per bulan udah sekitar 20 M. Tapi akhir bulan nol ya. Ya karena masjid itu kalau uangnya benar-benar diputar untuk umat ya insya Allah Allah akan ganti gitu. Tapi yang terjadi kan kebanyakan kalau di masjid-masjid kita malah berbangga-bangga dengan saldo ya. Mereka bukan untuk mensejahterakan umat tapi malah meningkatkan bangunan umat. Ya, renovasi ditingkatkan, beli menara dan sebagainya ya. Nah, ini organisasi saya yang kedua. Nah, ini kampus saya yang tidak saya sebutkan tadi. Ini namanya BSI, Bina Sarana Informatika. Waktu itu saya jadi ketua Rohis, Rohani Islam. Ini saya nggak lulus karena di DO. Karena dulu waktu kuliah saya kerjaannya demo. Nah, waktu itu saya demo dosen saya, dosen agama, karena beliau kalah debat. Akhirnya saya di DO. Lalu yang ketiga, saat ini saya aktif di komunitas anti riba, namanya PHR, Paguyuban Hapus Riba. Nah, untuk karir sendiri, nah ini dari komunitas kami, sekarang kami mendirikan namanya Baitul Mal Nabawi. Jadi dari Paguyuban Hapus Riba ini banyak korban-korban riba yang kami dampingi. Ini kita kasih talangan riba namanya. Jadi ya hampir sama dengan visinya Jagatland ya. Kita anti riba. Jadi para korban yang datang ke Baitul Mal kami, kantor kami di Sawo Jajar, mereka kita bantu negosiasi ke lembaga-lembaga ribawi, mulai dari rentenir, koperasi, leasing, bank, DPR gitu ya. Nah, setelah mereka di ACC hanya bayar pokok, kita talangi dulu utangnya, nanti si korban ini bayar utangnya ke kita hanya pokok saja. Jadi kita memang di sini Baitul Mal Nabawi ini lembaga non profit, kita nggak cari uang di situ. Saat ini alhamdulillah ada 3 karyawan di Baitul Mal Nabawi. Lalu yang kedua, saya di Export Property. Dulunya ini adalah agensi, tapi kemudian karena ada beberapa pengalaman bekerja sama dengan developer, akhirnya bikin proyek juga kemarin di Pakis sama di Karangploso. Tapi kemarin pandemi lumayan terdampak. Kalau Jagatland sih duit cash flow-nya banyak ya Mas Didin ya. Kalau kami kemarin waktu pandemi awalnya karyawan WFH ya, work from home, dibayar gajinya cuma separuh, tapi lama-lama kok perusahaan sulit bernafas sampai akhirnya beberapa di cut off. Nah makanya sekarang saya aktif di Primaland. Jadi Primaland ini punya temannya Mas Didin juga, Mas Rendra. Nah, posisi saya di supervisor, membawai beberapa marketing. Nah ini untuk sekilas tentang profil saya, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah tadi kan kita judulnya tentang how to make a extraordinary team. Pasti sebuah tim itu konflik adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Nah ketika tim kita tidak bisa mencapai target, kira-kira yang bermasalah itu siapa? Tim kita, tim Anda atau pemimpinnya? Ada yang bisa ngasih testimoni? Mas yang pakai kalung ini deh. Kalau angkat tangan kayaknya nggak ada berani. Menurut sampean siapa Mas? Ketika timnya bermasalah, yang bermasalah itu marketingnya, timnya, atau manajernya, atau atasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayak jawabannya dawa ya kayak. Iya, enggak panjang Pak, cuma saya bingung takut salah jawab nanti gimana gitu. Enggak, cuma kalau yang dari tim saya pribadi mungkin tim kali Mas yo. Ya Mas ya. Oh timnya mungkin ya. Mungkin dari tim juga ada prosentase aja Pak ya. Mungkin dari tim itu sekitar lebih dari 50% jelas. Nah, lebih dari 50%. Ini dengan Mas siapa Mas? Mas Bagus Robert. Mas Bagus. Ya. Yang jadi timnya Mas Bagus siapa? Angkat tangan. Nah, Supervisor. ini berarti yang salah Anda berarti. Oh, yang dari perempuan, yang jilbab biru mungkin Mbak. Bisa ngasih pendapat nggak? Kira-kira yang bermasalah timnya atau atasannya?
Kayaknya bingung. Atau mau istiqoroh dulu, Mbak? Sepengetahuan Mbaknya aja, kira-kira siapa ya? Dari tim sih mas. Tim. Bisa dua-duanya tapi kemungkinan bisa. Persentase paling besar adalah tim. Oke, Iya. berarti sama ya. Iya. Ternyata dari beberapa penelitian di studi kasus SDM tentang sumber daya manusia, ketika tim kita tidak bisa mencapai target, ini kita bicaranya nggak hanya marketing ya, baik itu legal, baik itu produksi, baik itu QHC dan lainnya. Ketika tim ini tidak bisa mencapai target, maka yang bermasalah jawabannya bukan tim, tapi pemimpin. Ini jawaban sesuai dengan hasil survei. Kenapa? Kalau bahasa Jawanya itu lek atasane telo, yo anak buahnya telo. Gitu loh. Ini bahasa Jawa ngerti semua kan ya? Jadi telo itu maksudnya ketika pemimpinnya nggak bijak, ketika pemimpinnya nggak tegas, ketika pemimpinnya nggak bisa ngasih contoh, maka anak buahnya pasti tidak secara langsung akan meniru bagaimana pemimpinnya bekerja. Ya. Maka itu nanti kita sebelum ngomong tentang masalah teknis bagaimana membangun tim, kita cari akar masalahnya dulu nih. Coba teman-teman kan pegang HP ya, kita bikin simulasi. Simulasinya yang pertama adalah nama gamenya itu what you want not my want. Apa yang kamu mau bukan yang aku mau. Ini maksudnya setiap pemimpin pasti pinginnya kan aku pingin timku tuh gini 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 gini. Padahal timnya tuh ngomong aku pingin pemimpin tuh yang gini 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 gitu. Dan ternyata setelah di match itu banyak yang nggak sinkron. Ya makanya sekarang kita bikin simulasi. Jadi yang pertama dulu kita bikin setiap orang di sini baik itu levelnya manajer, supervisor ataupun staff, silakan keluarkan HP-nya, di note aja ya. Silakan teman-teman tuliskan kalau yang dirinya di posisi pimpinan, entah itu manajer, entah itu SPV, silakan tuliskan aku pingin tim yang kayak gimana. Kemudian yang teman-teman yang sekarang posisinya masih di staff, tulis di HP-nya aku pingin pemimpin yang kayak gimana. Minimal 3 poin. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Silakan berpikir. Jawaban terbaik dapat hadiah. Minimal 3. Contoh ya, misalnya aku pingin pemimpin itu dia pengertian, nggak suka marah-marah, bijak, kayak gitu-gitu lah ya. Atau sih dari pemimpinnya pinginnya aku punya tim ini si nurut tuh dulu. Pinginnya tim ini selalu target. Oleh yang sudah menuliskan bisa dikasih testimoninya. Khususnya yang marketing dulu deh, karena kan saya lebih expertnya di marketing. Yang marketing, yang merasa marketing angkat tangan coba. Ya, cuma satu aja. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oke. Oke, sekarang coba Mas yang duduk di tangga. Mic-nya bisa dikasih ke sana? Ada kan ada mic ya? Ya. Sebagai marketing, keinginannya Masnya apa? Pingin punya pemimpin kayak gimana? Oh, manajer. Berarti pingin punya tim yang seperti apa gitu? Oke. Ingin tim yang penuh semangat dan selalu memberikan timbal balik saat berdiskusi
serta lebih aktif serta inisiatif begitu. Oke, ini gambarnya umum ya. Oke, yang posisinya manajer atau SPV? Siapa? Nah, coba Mas yang angkat tangan, ya silakan coba. Untuk tim ingin menjadikan tim selalu kompak, bersama dan memenuhi target. Oke, kompak, semangat, mencapai target gitu ya. Oke, sekarang kita flashback ke staff. Yang marketing tadi siapa? Masnya marketing juga ya? Ya, coba Mas, pinginnya pemimpin atau SPV atau manajer yang seperti apa? Kalau saya kebetulan tadi baru nulis 2. Oke, Karena tadi mikir dulu. Kalau yang pertama saya ingin pemimpin yang punya visi. punya visi. kedepannya. Oke, Maksudnya perusahaan ini mau tahu mau dibawa kemana istilahnya. Punya goals. oke. Yang kedua saya ingin pemimpin yang memiliki kasih sayang lebih kepada seluruh lapisan perusahaan mulai dari yang horizontal gitu. Oke. Ya, seperti itu. Satu lagi, testimoni. Yang non marketing deh, yang legal, yang produksi mungkin. Legal siapa legal? Ya. Mas Zaki silakan. Pingin punya atasan seperti apa sih di bagian legal nih? Oke, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismurup. Kalau saya nggak terlalu banyak, satu aja Pak. Apa itu Mas? Punya pemimpin yang bisa mengontrol timnya, yang bisa mengatur timnya itu menjalankan semua pekerjaan yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, lebih ke mengontrol tim ya. Oke, baik itu beberapa testimoni dari atasan maupun dari bawahan ya. Kalau bahasa ininya ya, apalah arti sebuah atasan tanpa bawahan gitu ya. Ya kan bahaya ya kalau kita pakai atasan doang nggak pakai bawahan. Ya, yes. Karena dua-duanya sama-sama penting ya. Sekarang kita coba ya. Kalau saya kebetulan karena bergerak di bidang marketing, contoh ya, saya pinginnya setiap marketing bisa closing 3 unit per bulan. Kalau di sini marketing targetnya berapa? 1 bulan? 30 apa? Oh targetnya angka ya, bukan unit. 1,5 M per marketing. Per orang, oke. Terus yang kedua, saya pingin punya tim yang punya 40 user hot per bulan. Ya. Kalau di sini ada target nggak? Satu hari berapa hot user? Ada? Atau satu hari berapa lead prospek yang masuk? Tidak ada target. Oke. Targetnya pokoknya closing gitu ya. Kebetulan kalau kami di Prima Line itu ada namanya aplikasi di Play Store namanya Si Prima. Jadi kita di Si Prima itu memang ada target lead user dan ada target hot prospect. Ya. Soalnya bagaimana kita closing itu kan harus ada sunatullahnya ya. Harus ada tahap-tahapannya. Kalau saya penting closing tapi sunatullahnya nggak dijalankan ya impossible ya. Target iklan harian terlampaui. Nah ini terkait internet marketing. Di sini kalau internet marketingnya ada bagian khusus atau teman-teman marketing sendiri yang iklan? Ada bagian khusus ya? Oke. Nah ini contoh ya. Oh ada satu lagi, tim kompak, saling support, sama ibadah dan pemahaman agamanya meningkat. Soalnya kan kita bekerja di developer syariah ya. Gak hanya kerja aja, tapi ibadahnya, agamanya juga semakin bagus. Nah ini adalah sebuah contoh-contoh yang ketika yang tadi saya sebutkan, ini kan ada my one, ada you one. Apa yang saya sebutkan di sini, ini kadang di marketing itu
nggak ada pemikiran itu. Aku pengennya pokoknya closing Pak, gitu ya. Tapi sebagai seorang atasan, ya pengennya sih punya rencana tuh seperti ini gitu. Nah ini kadang-kadang yang miss and match-nya tuh di situ. Maka itu nanti kita akan belajar bagaimana kita bikin tim yang extraordinary dengan namanya sebuah metode yaitu Scrum. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Pernah ditrainingkan di sini? Pernah. Dulu yang ngisi siapa? Mas? Begitu. Oke, nanti kita mengulas lagi ya. Nah ini penelitian dikatakan bahwa sebagian tim sudah berpikir resign karena kurang apresiasi, tidak merasa terlibat, mengejar target, atau tidak nyaman dalam bekerja. Coba angkat tangan yang sudah merasa hal-hal seperti ini. Ditandain ya Mas Udin ya. Ini ada tanda-tanda mau resign ini berarti. Ya, karena ada beberapa tim itu yang atasannya itu yang tadi ya, kurang care, kurang bisa ngontrol, wis pokoknya sementing target, ya apa caranya wis gitu ya. Kurang memberi apresiasi, sehingga akan ada ya tipikal pemimpin tuh yang kalau dalam psikologi itu ada namanya yang melankolis, ada yang namanya sanguinis gitu ya. Melankolis ini biasanya pemimpin-pemimpin dia itu yang lebih wise, lebih bijak gitu ya. Kalau yang sanguinis ini biasanya pemimpin yang demennya marah-marah gitu ya, demennya main instruksi gitu. Nah yang akhirnya membuat tim ini nggak nyaman dalam bekerja. Kalau dalam bahasa SDM-nya namanya employment engagement. Nah kalau kita bicara masalah uang dan waktu, ini ada sebuah idiom. Kalau Anda punya waktu banyak tapi sedikit punya uang, berarti Anda tidak bisa mengelola waktu. Sebaliknya, kalau Anda punya uang banyak tapi sedikit punya waktu, berarti Anda tidak bisa mengelola uang. Yang pertama ini masuk yang mana nih? Yang termasuk yang pertama angkat tangan. Punya banyak waktu tapi sedikit punya uang. Berarti kan kita ada salah manajemen waktu nih. Lebih banyak yang pertama, yang kedua? Yang pertama, ya. Kalau teman-teman udah yang masuk ke yang kedua nih Mas Dudin ini punya banyak uang, tapi nggak punya waktu. Tapi kalau Mas Dudin sih uangnya banyak, waktunya banyak ya Mas ya. Amin. Oke, sekarang kita mulai ini ya, masuk ke materi team building. Nah, ketika teman-teman khususnya di jajaran pimpinan ya, baik itu manajer maupun SPV, ketika kita menetapkan goal itu harus bertumbuh, ya, dan harus goal. Jadi maksudnya gini, ketika misalnya kita menetapkan satu hari, teman-teman harus mendapatkan 5 prospek. Ini kan masih wajar. Dan itu ketika target ini bisa tercapai, itu akan terus bertumbuh. Misalnya di bulan ini kita 5 dulu deh, nanti bulan depan naik lagi pelan-pelan. Tapi ada juga di perusahaan itu pokoknya kamu hari ini harus punya lead prospek itu 20 user. SPA carane gitu ya. Dan ternyata ya, dari beberapa penelitian dengan target yang teman-teman merasa, waduh targetnya kok duburmen gitu ya. Itu mau mencapai target itu malah sudah underestimate duluan. Beda sama targetnya kecil, tapi mudah terlampaui, kita semangat untuk mencapai target itu lebih gede untuk powernya. Ketika ada terlampaui, baru nanti naiknya sedikit-sedikit. Nah yang kedua, targetnya yang realistis. Ya, bukan segera tercapai. Ini yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, buat goal jangan terlalu muluk-muluk. Karena jika sulit dikejar malah akan membuat demotivasi. Ya, ini yang tadi ya. Satu marketing closingnya harus 10M. Ini marketingnya wis down duluan itu 10M. Saulan sa-M aja wis angel gitu ya. Jadi ketika targetnya terlalu tinggi itu malah akan demotivasi, malah akan turun motivasinya. Nah sekarang kita menetapkan goal team.
tuliskan goal personal setiap tim untuk melampaui target. Nah ini contoh kalau kami yang selama ini dilakukan di Primalen. Kalau di Primalen itu targetnya adalah 200 cold user. Cold user ini user yang dingin. Pokoknya ada user yang nelpon, ada user yang minta flyer, ada user dari kantor, itu namanya cold user. Ya. Satu marketing di sini di Jakatland ada nggak target cold user? Per bulan ini. Kalau nggak ada bikin targetnya, ya. Jadi target cold user itu pokoknya user tertarik sedikit sama Jakatland itu masukkan ke database. Makanya kita di Primalen itu ada aplikasi si Prima, itu kita sekarang punya database itu sekitar 12.000 user. Ya. Jadi database ini adalah kalau di zaman teknologi itu adalah sesuatu yang istilahnya kayak Gojek gitu ya. Gojek itu mainnya di database. Aplikasi sekarang yang lagi rame itu TikTok. TikTok yang punya Chinese ya, yang punya orang Cina, dia mainnya di database. Database ini akhirnya mereka ketika dapat banyak, itu akan dibikin namanya Artificial Intelligence atau AI. Nah makanya kita database itu penting banget. Ya, bikin cold user 200, ini bisa ditiru. Yang selanjutnya, targetnya adalah 100 warm user. Jadi setelah ada cold user yang tadi, itu kita seleksi lagi menjadi warm user. Warm user ini ciri-cirinya adalah yang pertama tadi itu hanya sekedar ingin tahu tentang Jakatland. Yang warm user ini adalah user yang sudah mulai nanya-nanya lebih detail. Harganya berapa, tipenya apa saja, spesifikasinya bagaimana, lokasinya di mana. Nah, ini sudah warm user. Ya. Jadi targetnya separuhnya nih, 100. Nah yang ketiga adalah 10 hot user. 10 hot user ini adalah yang dikatakan hot, itu berarti user yang sudah survei ke lokasi. Baru yang terakhir, 3 closing per bulan. Dari 10 user yang datang ke lokasi, kita seleksi lagi targetnya adalah 3 closing per bulan. Ini yang kami lakukan selama ini. Nah ini kita sebelum masuk ke Scrum, ini bahasanya lumayan detail sih ya, saya skip aja. Nanti ada tanya jawab nggak mas biasanya? Ada ya? Oke, nanti saya skip dulu. Tes. Ada. Nah ini kalau di marketing kami untuk progress reportnya seperti ini setiap harinya. Teman-teman di sini sudah terbiasa bikin progress report nggak? Sudah. Baik marketing, baik legal maupun produksi, itu semuanya harus ada progress report seharusnya. Ya. Jadi hari ini marketing mau ngapain aja, follow up siapa aja, iklan di mana, sama plus ibadah harian itu kita juga kita report. Kalau di Baitul Mal saya ada 3 karyawan, ini ibadah harian ini ada bonusnya nih. Bonusnya 500.000. Ini bukan maksudnya menampakkan amal ya. Ben aku order 500.000 tak tahajud aja gitu ya. Bukan bermaksud seperti itu, supaya kita termotivasi ya. Kan kita ibadah itu memang kadang perlu dipaksa. Sedekah misalnya ya. Sedekah itu lebih baik kecil tapi terpaksa atau besar tapi terpaksa. Lebih baik yang mana? Lebih baik besar, kecil terpaksa atau maaf, lebih baik kecil terpaksa atau besar tapi ikhlas gitu ya. Ya karena sedekah itu memang kadang perlu dipaksa ya. Nah ini progress reportnya kita seperti ini. Lalu kita di setiap bulan itu ada monthly report. Nah ini yang bikin kayak gini SPV atau manager, ya. Nanti kita ada namanya KPI. Jadi ketika KPI-nya di sini poinnya di bawah 3 atau di bawah atau di atas 3, ini untuk penilaian setiap 3 bulan.
Biasanya kalau perusahaan punya KPI, Jakarta insya Allah udah ada ya KPI-nya ya. Dan KPI ini mengaruhnya ke bonus juga. Nah sekarang kita simulasi lagi. Coba tuliskan di HP-nya teman-teman ketika teman-teman bekerja di Jakatland itu misi besarnya apa? Misi besar ya. Kalau kita ngomong misi besar berarti nggak hanya sekedar cari gaji, tapi lebih dari itu. 1 menit. Misi besar ketika kita bekerja di Jakatland. Silakan dituliskan. Oke, sudah 1 menit. Ini kalau suruh angkat tangan biasanya nggak mau nih. Atau ada yang mau angkat tangan? Kalau ada yang mau angkat berarti ditunjuk. Coba Mas yang ini, yang pakai kalung orange. Silakan Mas. Iya sama ya. Apa misi besarnya ketika bekerja di Jakatland? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya secara pribadi memiliki misi besar untuk bisa memahami seluk-beluk dan seluruh lini terkait dengan developer properti. Oh, sip. Jadi pengen mengetahui A sampai Z, A pengen sampai Z. memahami A sampai Z terkait dengan developer properti. Oh, luar biasa ya. Kasih aplaus dulu dong. Buat Mas siapa nih? Mas Udin. Oh, kembarannya Mas Udin. Udah. Posisinya sekarang di apa Mas? Iya, maksudnya karyawan di posisi manajer umum. Oh ya. Oh, manajer umum berarti A sampai Z tahu semua ya. Oke, sekarang yang perempuan. Coba yang pojok, Mbak. Misi besarnya apa, Mbak? Ketika bekerja di di Jakatland. Ya. Tujuan besar saya bekerja di Jakatland itu ada 2 sih. Yang pertama memang niat saya untuk aktualisasi diri, yang kedua menebarkan manfaat, itu aja. Oh, luar biasa. Kasih aplaus, kasih aplaus. Sekarang di bagian apa Mbak? Oh di HRD ya. Oh ya pantas lah. Kalau HRD ngomongnya gitu pantas. Oke, pertanyaan kedua. Apa arti kesuksesan bagi sebuah tim? Jadi bukan kesuksesan secara personal ya, tapi sebagai sebuah tim. Saya 1 menit saya kasih dari sekarang, silakan ditulis. Jadi tim Anda bisa dibilang tim yang terbaik ini apa? Indikatornya apa gitu? Oke, tadi yang SPV khususnya atau manajer. Siapa di sini yang SPV atau manajer? Mas Andi ya, gantian. Coba Mas Andi silakan. Arti kesuksesan bagi sebuah tim. Arti kesuksesan sebuah tim bagi saya adalah ialah kepuasan capaian seluruh anggota
tanpa terkecuali. Oh, indikatornya berarti kepuasan dari semua tim ya? Ya. Dia nyaman bekerja, targetnya tercapai gitu ya. Di bagian apa Mas Andi? GA, GA itu apa? finance dan Finance average. ya. Oke. Kalau yang perempuan di sini ada nggak yang posisinya di supervisor atau di manajer? Oh di HRD. Yang lain? Nggak ada. Kalau gitu supervisor yang lain atau manajer yang lain yang belakang? Mas Rizal, ya silakan Mas. Ya. Kesuksesan bagi sebuah tim Mas, apa indikatornya? Kesuksesan bagi tim itu ada dua menurut saya. Yang pertama kompak, yang kedua bisa mencapai target. Oke. Kompak dan capai target. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke 3 ya. Bagaimana caranya Anda memberikan dampak kepada Jagatland? Ya, dampak. Itu otomatis ini dampak yang positif ya. Maksudnya gini, kalau bahasa istilah Arabnya itu layamatu layafa gitu ya. Jadi kita hidup mati itu kayaknya nggak ngaruh. Nah, jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Nah, makanya ketika teman-teman hadir di sini di Jagatland, ketika teman-teman misalnya namanya kita bekerja itu kan pasti biasanya ada masanya ya. Kecuali kalau sampai nanti di sini sampai yang Mbah kerja terus sama Mas Dudin. Nah, ketika misalnya teman-teman sudah memberikan dampak yang besar kepada Jagatland, lalu teman-teman istilahnya di suatu masa nanti teman-teman harus pamitan dari Jagatland dan wah, lewong iki metu, waduh kok weman gitu ya. Padahal potensinya tuh di sini masih perlu banget gitu. Nah, sekarang coba dituliskan dampak besar apa yang teman-teman bisa berikan ke Jagatland sehingga ketika Anda tidak di sini, Jagatland akan merasa kehilangan. Silakan dituliskan, 1 menit. Mas Afif. Habis ini Mas Afif. Pokoknya yang belum ngomong nanti saya tunjuk. Jadi harus siap-siap jawabannya. Tiga 30 detik lagi. Oke, sekarang gantian yang di belakang komputer. Waduh, kayaknya dari tadi. Berarti kayak sengaja supaya gak ditunjuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan dulu, kita dengarkan. Ya silakan Mas. Kalau menurut saya memberikan hasil karya yang memberikan investment kepada perusahaan. Jadi investment ini ketika kita sudah keluar masih terus tetap bisa dipakai. Saya belum bisa nangkap. Engagementnya dalam bentuk apa? Saya bagian produksi kayak misalnya di YouTube kita membuat video yang bermanfaat dan visitornya itu terus muncul terus. Gitu, oh gitu, iya. Siap. Berarti ini ketika Anda nggak di sini itu masih banyak kenangan-kenangan manis yang diberikan gitu ya. Oke, sekarang gantian yang akhwat, yang jilbab hitam. Ya Mbak. Ya siapa lagi, nggak ada lagi. Mic-nya bisa dikasih. Apa Mbak, dampak besar yang ingin diberikan ke Jagatland? Kalau saya sesuai dengan jargon di Jagat Pak. Kalau kita kan sebenarnya punya jargon. Apa itu? Jadi do the best. Jadi melakukan semua baik di sini kerjanya sebagai apapun itu bisa melakukan
yang seoptimal dan yang terbaik versinya. Do the Oke. best. Posisinya sekarang di bagian apa, Mbak? Saya di customer service. Customer service. Iya. Pelayan apa terbaik yang bisa diberikan? Semua udah bilang pelayani komplain, gak cuma itu sih Pak ya. Mulai dari fast respon ke customer gitu aja sih Pak. Oh, oke. Lebih ke customer care. Lebih ke customer ya? Iya, Oke, customer oke. care. Siap. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini khususnya yang teman-teman jadi staff ya. Apa perasaan Anda menjadi bagian dari tim yang sekarang ini? Jadi misalnya ada yang di sini ikut supervisor A, ada yang ikut tim legal B gitu ya. Ketika menjadi di tim ini itu rasanya seperti apa? Mbak Dian, Alsa, silahkan. Masa jadi samanya nunjuk? Udah saya tadi. Oke, silakan. Atau mau langsung nggak apa-apa deh. Oh, dituliskan biar nggak lama. Siapa Mas tadi? Biasanya kalau Alsa itu langsung, Mbak. Alsa, ya. Silakan Mas Alsa. Tadi belum ngomong Kalau tadi. jawab langsung. Mas Alsa. Gimana perasaan Mas Alsa menjadi tim yang sekarang ini? Bagian apa Mas Alsa? Tim apa, Mbak? Tim yang mana? Ini tim apa Mas? Saya marketing, Pak. Oh, di marketing? Iya. Berarti perasaannya bagaimana ketika menjadi timnya supervisornya siapa? Mas Bambang, Nah, menjadi timnya Mas Bambang itu kayak gimana? yang kebetulan beliau nggak hadir, Pak. Oh, nggak hadir. Nah, mumpung nggak hadir, keluarkan keluh kesah Anda. Salah Kalau nggak hadir kan sungkan. Di depan itu juga timnya, Pak. Silakan Mas. Keluarkan perasaan Anda, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaden! Jaden! Ngomong apa sih aku gak kerungu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Itu Loh, apa itu? Maksudnya apa? Aku gak kedengeran tadi. itu salah satu target kami, yaitu 1 triliun bisa. 1 triliun bisa. 1 triliun. 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 Oh, 1 million. Oh, luar biasa ya. Ini Oh, jadi- ini target tim ya, Mas ya? Itu target perusahaan, Pak. Oh, target perusahaan. Oh, luar biasa. Kasih aplaus ini ya, aplaus yang meriah buat Jagatland. Insya Allah ini bulan November ya, akhir Desember 1 triliun bisa tercapai ya. Amin. Kalau sekarang omsetnya udah berapa miliar nih? Hampir 1 triliun. Kalau di Prima Land sendiri saya kasih bocoran, itu omsetnya per bulan itu sekitar 200 M. Jadi ya 1 tahun ya lebih dari 1 T. Nah, mudah-mudahan nanti Jagatland bisa mencapai 1 triliun. Oke, selanjutnya bagaimana Anda menjaga etos kerja agar kinerja yang baik ini bisa dipertahankan? Langsung saya yang tunjuk aja Mas, kalian kan lebih hafal teman-teman ini. Iya, yang mana, Pak? Bagaimana menjaga etos kerja agar kinerja yang baik ini bisa dipertahankan? Oh, ini kalau ini pertanyaan kayak gini cocoknya sama Mas Wahad. Nah ya silakan Mas. Mas Wahad. Pokoknya semuanya harus ngomong di sini. Iya, iya. Mana orangnya nggak kelihatan? Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri dong, berdiri. Iya, silakan Mas. Pokoknya bingung sampai. Nomor 5. Bagaimana menjaga etos kerja agar kinerja yang baik ini bisa dipertahankan? Mungkin ini sih Pak, kalau dari saya mungkin ketika melihat, iya, ketika melihat para customer itu puas dengan hasil kita gitu. Oh, yes.
Dalam jawabannya. Mungkin ada beberapa juga yang belum puas, makanya itu jadi motivasi. Oh iya. Tapi sebagai manusia kita tuh bukan alat pemuas, Mas. Pak, iya. Tapi kita berusaha, Pak. Oke, lanjut. Oke, ini sekarang kita masuk ke building with Scrum. Dulu pernah belajar ini ya? Sudah dipraktekkan atau belum? Pernah, tapi nggak lanjut. Kebetulan kalau di tim saya sekarang lagi panas-panasnya nih, ya. Mungkin saya review lagi ya sedikit tentang Scrum. Ini saya nggak akan jelaskan secara detail, saya ngambilnya dari kulit-kulitnya aja. Karena kemarin kita pakai metode ini, alhamdulillah di tim saya itu targetnya 3M tercapai per bulan. Hampir semua marketing closing dengan metode Scrum ini. Karena sebelumnya di Primalan itu waktu pandemi ada marketing itu sekitar 57. Waktu pandemi kita cut off, itu sekarang marketing hanya 12 orang. Ya, jadi 12 orang sekarang ini kan istilahnya orang-orang yang terpilih gitu ya. Tapi ternyata dari 12 orang ini kemarin ada di bulan tertentu tuh nggak jualan sama sekali gitu ya. Makanya kemarin kita coba gali-gali lagi, ketemu dengan, kalau Scrum ini di Malang namanya Abadoni yang auto trainernya. Kalau Abadoni sendiri belum pernah ngisi sini ya? Belum. Mungkin Mas Dudi nanti bisa ngundang lebih detail tentang Scrum. Oke, kita mulai. Jadi untuk Scrum ini kita harus tahu prakondisi timnya kita sekarang ini seperti apa, ya. Memilah dan memilih siapa saja yang bersedia untuk menjalankan perubahan. Karena kalau di metode Scrum itu kemarin yang kita lakukan memang banyak orang-orang itu ternyata etos kerjanya rendah dan mereka ketika mau diajak berubah itu sulit. Sehingga mau nggak mau ya harus ditinggalkan. Ditinggalkan dalam artian di sini ya dilereni gitu ya. Makanya kita di Primalen itu dari 57 tersiksa kemarin 12 orang. Ya. Bisa kita untuk prakondisi ini dengan wacana diskusi untuk memberikan pemahaman atau awareness bahwa kita sekarang nih mau meningkatkan omset yang lebih tinggi lagi nih. Kita mau mengembalikan kejayaan kita dulu lagi nih. Karena memang dalam masa pandemi kemarin kan banyak ya perusahaan-perusahaan yang cukup terdampak. Salah satunya juga perusahaan saya sendiri. Akhirnya semuanya sih ada ibrohnya ya, semuanya ada hikmahnya. Di waktu pandemi ini memang secara materi kemarin bisa dinilai itu berkurang, tapi banyak hikmah di balik itu. Ya, manajemen sekarang bisa lebih strict lagi ya. Kalau dulunya manajemen kami itu gemuk gitu ya. Kalau sekarang kita lebih rampingkan lagi, bagian-bagian itu ternyata yang seharusnya bisa dirangkap satu orang, kemarin itu bisa dikerjakan 3 sampai 5 orang. Ya. Makanya dengan efektivitas di metode Scrum, itu kita omset bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Nah terus berikutnya komitmen. Mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan bersama untuk menjalani sebuah perubahan secara sadar tanpa paksaan. Ya. Nanti kita ada namanya fakta integritas. Jadi kita di mana setiap tim, setiap orang itu akan membuat fakta integritas bahwa kita ingin berubah dan untuk berubah ini ada konsekuensi yang harus dilakukan. Lalu kita implementasikan dengan mewujudkan pilar dan nilai Scrum sesuai dengan pedoman Scrum secara konsisten. Jadi kalau di Scrum itu kan kita istilahnya itu setiap orang harus agile. Agile itu harus lincah, mereka harus kreatif, bisa solutif gitu ya. Kalau sekarang lagi demen-demennya Butejo ya. Tahu Butejo ya? Nah, itu kan jadi wong itu mbok sing solutif. Ya. Nah, ini untuk pelaksananya memang setiap orang diharapkan harus terbuka, ya. Kalau kami dulu untuk keterbukaan ini nggak bisa secara bareng-bareng kayak gini. Kita harus ngomongnya person to person. Kamu pinginnya kayak gimana? Dan ini biasanya HRD itu Mbak. HRD-nya itu yang paling banyak korban perasaan gitu ya. Karena untuk beberapa orang yang ternyata mereka mau diajak berubah sulit, ya harus tega gitu ya untuk meninggal.
meninggalkan. Nah, lalu yang terakhir refleksi dan peningkatan. Kita review dari Scrum ini seberapa worth it sih gitu ya. Kita laksanakan ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa, ya kita diskusikan. Lalu ketika kita kasih feedback, kalau konsistensinya ternyata kurang, kita rubah. Nah, ini karena saya nggak jelaskan secara detail, ini gambarannya nanti seperti ini. Tapi kita langsung masuk ke tesisnya aja ya. Nah, Scrum ini adalah sebuah metode untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengembangkan potensi dan kemajuan perusahaan. Sehingga jika ada yang tidak bisa mengikuti perubahan, ritme percepatan ini kemungkinan ada dua. Yang pertama, dia yang kelihatannya ini aslinya itu mampu, tapi potensinya belum keluar. Maka pilihannya adalah ditingkatkan kemampuannya. Tapi kalau dia aslinya ini mampu, tapi dia aja berubah gak mau, ya terpaksa harus ditinggal. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat kami ajukan ke marketing kami. Ya, ada 7 pertanyaan. Kenapa saya bulan ini belum bisa closing? Dan ini si marketing ini setiap seminggu sekali, kan kita ada meeting weekly, ada meeting monthly ya. Nah, kalau di meeting weekly ini setiap marketing itu dia harus laporan maju ke depan sini, di depan banyak orang, istilahnya ada pengakuan dosa gitu. Bulan ini saya nggak closing itu kenapa gitu. Dan itu ada feel-nya beda ya. Ketika kita nggak closing, kita diem-dieman aja. Tapi ketika nggak closing, teman-teman harus membuat pengakuan dosa, itu secara efektivitas ternyata berbeda, ngaruhnya lumayan. Terus yang kedua, kenapa saya tidak bisa menjadi marketing terbaik dibandingkan marketing terbaik saat ini? Ya, karena kita kan ada istilahnya kalau di perusahaan itu employee of the month gitu ya. Kalau yang terbaik bulan ini siapa, kinerjanya seperti apa gitu ya. Yang ketiga, kenapa database user saya hanya sedikit dan tidak rajin input di sistem? Karena kalau kita kan punya aplikasi si Prima itu ya, dan di situ kelihatan nih usernya yang paling banyak siapa, yang sedikit siapa, semuanya terrekord di situ. Yang keempat, apakah iklan pribadi sekarang ini sedang maksimal atau belum? Kalau di sini kan tadi memang iklannya sudah ada tim memang lola ya. Ya. Tapi dari marketing sendiri nggak ada ketentuan wajib iklan, ada kan ya? Nah. Karena beberapa marketing kami itu kemarin sempat terlalu pasrah gitu. Karena kami kan di Primalen itu ada namanya Beras Merah. Beras Merah ini sebuah markom, marketing communication, yang memang dia mengelola situs-situsnya Primalen, medsosnya, spanduk, billboard, sending banner dan lainnya gitu ya. Nah, itu ada 8 orang. Jadi di tim marketing, mereka setiap hari itu tinggal terima data aja dari call center. Kita ada 2 call center yang setiap harinya itu akan mendistribusikan si user ini minat dengan perumahan ini, budgetnya sekian, nanti dilempar ke marketing. Ya, tapi itu akhirnya teman-teman marketing jadi terlena juga gitu ya. Maksudnya terlena ini, yes, aku saiki sekarang iklan gak apa-apa, kan oleh data call center gitu. Jagakno ya, bahasa Jawanya, jagakno. Lalu yang kelima, mengapa saya tidak rajin follow up user lama? Nah, jadi kalau di kami itu ada namanya migrasi ya. Jadi yang tadi saya bilang ada user cold, warm, sama hot. Nah, itu harus ada migrasinya setiap hari. Dan reportnya di Prima itu ada. Ya. Lalu yang keempat, apa kelebihan tim ini dibandingkan tim yang lain? Karena kalau di kami ada 4 tim, yang satu tim itu ada 5 orang, dan setiap bulan tuh ada booster-booster gitu ya. Ada beberapa tim itu yang kadang di bulan ini naik, bulan depan turun gitu ya. Nah, yang ketujuh, apa kelemahan tim ini dibandingkan tim yang lain? Karena di kami itu ada istilahnya ini ya,
Marketing yang cewek tuh ngumpul sendiri, marketing yang cowok tuh sukanya ngumpul sendiri. Dan itu ada kelebihan dan kekurangannya juga sih memang. Nah, setelah kita melakukan menggali akar masalahnya tadi, kita bikin komitmen, ya. Komitmen yang pertama ya adalah lakukan evaluasi harian setiap pagi by Excel dan laporan by WA setiap sore. Jadi setiap pagi kita ada briefing tim ya. Di supervisor kan, di sini satu supervisor membawai berapa marketing? Dua marketing. Nah berarti kan kalau pagi briefing sama tim itu kita laporannya by Excel. Nanti sore kan kalau di kami setelah briefing teman-teman jaga lokasi, sorenya nggak balik. Oh di sini balik nggak sorenya? Balik ke kantor? Enggak kan? Nah kita laporannya reportnya by WA. Jadi aktivitas daily reportnya hari ini ngapain aja itu by WA. Terus yang kedua, apa yang harus saya lakukan hari ini agar bisa dapat hot buyer dan bisa closing. Nah ini setiap marketing, setiap hari itu bikin strategi. Ditanyain strategimu hari ini mau ngapain? Kamu mau ketemu user siapa? Kamu jaga lokasinya di mana? Iklanmu hari ini dimaksimalkan apa? Dan kalau kami kebetulan juga ada budget ya untuk ads. Mau main di Facebook, di Instagram. Kita sekarang juga main di TikTok. Kalau Jakarta ini udah main TikTok atau belum ya? Sudah main juga ya? Terus pertanyaan selanjutnya, berapa target input database saya dalam sehari? Ya kalau kami targetnya itu satu hari 20. Lalu berapa hot buyer saya dalam sepekan? Berapa user akan saya follow up dalam sehari? Ini kelemahannya marketing itu biasanya di sini nih, di follow up. Ya. Kadang database-nya banyak tapi nggak pernah follow up. Makanya itu kita di setiap hari itu kita ada evaluasi follow up. Hari ini kamu ke nomor apa, ke user siapa, bagaimana hasilnya itu kita report. Terus berapa target user saya yang survei lokasi dalam sepekan? Nah, kita juga minta reportnya. Rata-rata kalau satu marketing di sini berapa user dalam sepekan? Rata-rata. Sepekan apa Pak? Sepekan 3. Iya. Iya, sepekan itu seminggu. Satu marketing bisa berapa orang? Rata-rata 2 sampai 3. Oh ya. Nah, yang terakhir berapa target saya closing di bulan ini? Nah, ini kan komitmen nih. Supaya komitmen ini benar-benar dijalankan oleh teman-teman, maka kita bikin konsekuensi. Kalau kemarin kita konsekuensinya seperti ini ya, contohnya. Ya, traktir rekan setim. Ini kalau misalnya kita nggak capai si prima dalam satu hari, kita harus traktir rekan setim. Ini kayak bawain kue gitu ya. Bukan makan besar ya, kita bawain kue. Ada yang push up, ada yang bersih-bersih kantor. Kan kita setiap tim kan pasti punya kantor pemasaran ya, punya base camp. Tilawah 1 lembar, ada berbagi nasi bungkus, bersih-bersih masjid dan lain-lain. Kemarin ini sudah diterapkan belum di sini? Alhamdulillah. Ada yang berapa yang sudah yang belum? Kemarin gak efektifnya itu kira-kira karena apa? Gak efektifnya karena apa? Metode Scrum ini kemarin kan sudah dipelajari ya. Dan sekarang udah gak dipakai lagi. Kira-kira kenapa? Mungkin manajer marketingnya di sini? Siapa? Ya, kira-kira kenapa Mas? Bisa mic-nya? Gak efektif atau karena apa? Karena mungkin setiap untuk pemahamannya masing-masing personal berbeda. Jadi ketika kadang kita menyiapkan planning, tapi untuk proses sampai nanti ke dan, proses dannya itu terskip untuk evaluasi, untuk yang lain-lain. Terus atau mungkin ketika kita fokus di proses, akhirnya yang planning untuk bulan berikutnya kelabakannya. Jadi padahal kan untuk Scrum kan harus day by day. Day by day, terus kemudian planningnya harus mateng itu tadi, terus prosesnya harus dikawal terus, sama nanti definition of done-nya kan juga harus selesai. Iya, betul. Tetapi mungkin entah penyampaiannya dari yang ke teman-teman atau yang lain-lain itu membuat
itu Oke. tergerus secara perlahan. Mungkin karena kemarin ini ya, untuk Scrumnya sendiri nggak dimentorin ya. Maksudnya kan kalau di beberapa perusahaan itu kan memang yang Scrum ini memang benar-benar di istilahnya ada konsultannya gitu. Iya. Kalau di sini kan emang kemarin nggak. Nggak ada. Jadi setelah pelatihan terus dibagikan ke seluruh departemen terus kemudian kita jalankan. Oh gitu, siap. Berarti di eksekusinya ya yang kurang maksimal kemarin. Tapi kemarin memang di tim kami itu juga ada ya. Ada tipikal karyawan itu yang, ini mohon maaf kalau ada yang tersindir. Jadi ada tipikal karyawan, dia merasa ilmunya sudah punya di bagian manapun ya. Mau dia di marketing maupun dia di legal, di admin, di produksi. Karena dia merasa ilmunya sudah punya, pengalamannya sudah jago. Ketika kita menerapkan metode Scrum ini, istilahnya lah pasti ingin-inginan barang gitu. Bahkan kemarin ada salah satu marketing itu sampai nantang gitu ya. Nantang SPV-nya. Yes mas, aku saat ini gak cocok ini. Kan memang kalau di Scrum kan harus terbuka ya. Walaupun dia merasa gak nyaman itu harus diungkapkan. Sampai kemarin dia ngasih tantangan ke SPV-nya. Mas, oke, aku kalau misalnya melakukan metode ini, konsekuensinya aku lakukan semua. Tapi kalau misalnya aku closing, aku juga minta ada privilege. Gitu. Maksudnya privilege dalam artian di sini selain komisi, itu SPV harus ngasih sesuatu yang lebih. Nah, kemarin itu akhirnya di tim kami ada yang SPV-nya itu selain si marketing dapat SPV, maka dia harus mentraktir si marketing dan keluarganya nginep di hotel. Dan itu istilahnya dibandingkan dengan komisinya marketing dan SPV, nanti di hotel ini nggak ada apa-apanya, kecil gitu. Makanya kalau di Scrum itu memang harus terbuka sih. Walaupun konflik itu harus tetap disampaikan. Ya. Nah ini yang kami lakukan kemarin ya, ini salah satu contohnya. Bentar. Nah ini ya. Oh ini marketingnya belum saya hapus ya. Jadi ada marketing kami Mbak Ima ya. Nah, jika target input database saya dalam sehari 7 user tidak tercapai, maka konsekuensinya saya akan tilawah 1 lembar. Nah ini kayak gini nih. Dia targetnya apa, kalau nggak tercapai konsekuensinya apa, dan dia secara sadar melakukan itu tanpa paksaan. Ya. Ini juga saya terapkan di Baitul Mal saya yang di Sawo Jajar. Itu teman-teman karena di sana gajinya nggak segede di Primalen, karena kali kan di lembaga non profit ya, jadi gajinya nggak seberapa, masih di bawah UMR. Mereka bukan ke nominal, tapi lebih ke fisik gitu ya. Jadi ketika misalnya kayak ada admin kami itu yang di medsos, dia harus bikin posting di YouTube itu dalam seminggu 14 posting video, masing-masing 1 menit gitu ya. Nah ketika dia dalam seminggu ini kita review nggak target, nah maka dia konsekuensinya harus push up. Dan dia push up itu ya bukan dengan yang tertekan gitu ya. Kan kalau di beberapa perusahaan, saya dulu pernah kerja di bank gitu ya. Oh di bank itu kan kadang ini ya, pemimpin kita tuh istilahnya sangar-sangar gitu ya. Push up itu kita melakukan tuh dengan berat hati. Tapi kalau kemarin dengan metode Scrum, justru mereka push up itu karena memang sadar diri gitu ya. Kemarin saya nggak maksimal kerjanya, target saya nggak terlampaui. Saya push up itu bukan sebuah keterpaksaan. Ya. Ini contoh yang lain juga ya. Target user saya yang follow up dalam sehari 5 user. Jika tidak tercapai, konsekuensinya saya akan bawakan snack untuk teman satu tim. Ya. Yang ketiga, jika target input hot buyer tidak tercapai 2 user, konsekuensinya saya akan sedekah ke Baitul Mal 25.000. Yang keempat, jika target user saya yang survei lokasi dalam sepekan tidak tercapai 1 user, ini minimal ini ya, maka konsekuensinya saya akan bagi-bagi nasi bungkus 4 pieces. Gitu ya. Nah ini yang enak nih, jika target minimal 1 closing saya bulan ini tidak tercapai, maka konsekuensinya saya akan traktir SPV. Seneng SPV nih. Nah ini ya, ini yang tadi saya ceritakan,
Dan sebagai komitmen SPV menjadikan saya marketing terbaik di tim ini. Jika saya target closing 3 unit dalam bulan ini, selain mendapatkan komisi, saya ingin mendapat penghargaan dan super besar berupa voucher hotel minimal bintang 2 bersama suami dengan anak-anak. Nah ini luar biasa. Dan kemarin kami melakukan ini cukup efektif. Kalau di Jakatland kemarin belum efektif, mungkin di eksekusinya yang kurang maksimal. Nanti bisa konsultasi lagi ke Mbah Doni ya. Kemarin kebetulan yang di kami kan ada komunitas ya. Di Scrum ini biayanya cukup mahal sih kalau jadi konsultan ya. Cuma karena kami ada komunitas bisnis, jadi harganya harga khusus teman, lumayan. Ini untuk materi hari ini udah jam 5 lebih 7 menit. Maghrib jam berapa ya? 5:30 ya kalau nggak salah ya. Tadi ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Amin. Kalaupun ada yang salah itu murni kesalahan saya pribadi. Dan kalaupun ada yang benar itu hanya karena Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan sharing bersama teman-teman Jakatland sore ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sambil menunggu beduk maghrib, kita akan teman-teman boleh menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Igo Caniago. Monggo yang mau bertanya. Monggo Mas Esa. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa. Yang saya tanyakan yang tadi kaitan soal dialog tadi, yaitu tentang Scrum kan masalah planning sama report atau laporan itu kan harus day by day gitu kan. Nah, gimana caranya Mas Igo ini untuk nge-build timnya untuk paling enggak satu tim itu memiliki komitmen dan kesadaran yang bersama. Oke, ini yang akan kita lakukan, karena mau nggak mau untuk memiliki kesadaran yang bersama, pasti kan ada kayak kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus repot-repot membuat ini begitu. Itu bagaimana? Jadi memberi ini ke timnya. Thank you. Jadi yang tadi saya sampaikan di pertengahan materi, itu kita sebelum melakukan Scrum kan ada ini ya, memilah dan memilih dulu ya. Karena orang-orang tidak semuanya itu mau berubah. Ya, makanya tadi saya bilang kerja kerasnya di HRD. Karena ketika kita konsultasi person by person ini, dia akan kelihatan nih, orang ini sebenarnya punya kemampuan, tapi belum optimal dan bisa ditingkatkan. Atau orang ini katanya dirajak berubah, itu angel gitu. Makanya itu kita harus ada memilah dan memilih dulu, ada seleksi dulu. Bagi yang mau untuk berubah, ya kita berubah bareng-bareng. Kita tingkatkan kita capai target, tapi bagi yang dia merasa sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang, dan namanya perubahan itu kan sesuatu yang kadang nggak nyaman ya. Kalau bahasa ininya itu namanya comfort zone gitu ya. Udah di zona nyaman, udah enak kerja gini, ngapain sih kok pakai gini-ginian gitu. Nah, maka itu kita harus bikin komitmen dulu. Kalau di Scrum tadi ada namanya fakta integritas. Jadi setiap orang tuh nulis komitmennya bahwa mulai bulan ini kita akan menerapkan metode Scrum dan saya komitmennya begini gitu. Kan kemarin ada nggak komitmen untuk itu? Belum ya. Nah itu bisa dilakukan. Karena kalau memang si karyawan kita ini nggak komitmen, mau dibikin kayak apa aja pasti juga susah gitu. Karena ada yang tadi saya bilang itu. Dia merasa mampu, dia merasa sudah senior, dan merasa kalau nggak pakai metode Scrum tuh dia udah bisa gitu. Makanya itu tadi saya bilang harus ada komitmen dulu di awal. Ketika komitmen itu dia nggak jalankan, ya kan tadi kan ada konsekuensi ya. Nah ketika konsekuensi ini tidak dilakukan, ya maka itu tadi. Kalau nggak bisa kita ajak lari bareng, ya terpaksa ditinggal. Kayak gitu. Kalau ada yang lain silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, pertanyaan saya mungkin gini Pak, apa langkah-langkah yang sering dilupakan oleh seorang marketing buat closing itu sendiri? Yang paling sering dilupakan itu apa? Yang sering dilupakan? Yang simple, sederhana, tapi itu sering dilupakan, yang kayak fundamentalnya. Kalau pengalaman saya itu, marketing ini biasanya dia lebih ke teknis ya. Bagaimana cara dia closing, bagaimana cara dia memperoleh hot buyer gitu ya. Bagaimana cara dia mengoptimasi iklan dan sebagainya. Nah itu kan lebih ke teknis. Cuman yang sering dilupakan, kalau marketing saya itu makanya kan tadi ada di progress report, itu ada namanya amal yaumiyah. Ya. Amal yaumiyah ini teman-teman kita pantau nih ibadahnya. Kalau di Baitul Mal saya itu ada bisyarah namanya. Bisyarah itu kayak kabar gembira gitu ya. Jadi ketika mereka amal yaumiyahnya bagus, itu ada bisyarah dari kantor. Karena namanya marketing ini secara jalan rezeki, ini mirip-mirip kayak pengusaha mas. Kalau teman-teman ngapunten yang di staff ya, yang di legal atau di produksi, ya dia kerja setiap hari, akhir bulan atau awal bulan gajian, ya udah segitu gitu. Tapi kalau marketing ini kan fluktuatif nih. Kalau dia closingnya banyak, ya berarti rezekinya banyak. Kalau nggak ada closingan, rezekinya sedikit gitu. Makanya kita yang paling fundamental, kalau saya menekannya ke tim saya tuh di amal yaumiyahnya mas. Makanya kita harus pantau itu. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman kami yang istilahnya sudah nggak bersama kami, itu justru dia merasa ketika bergabung dengan tim kami ini secara ruhiyahnya tuh meningkat gitu ya. Makanya kan tadi saya bilang kita apalagi kerja di perusahaan yang islami, developer syariah gitu ya. Kita kerja di sini nggak cuma nyari duit aja, agamanya ya, juga meningkat. tapi kita secara agama dan ibadah itu harus ada peningkatan. Kalau di sini tiap hari ada kajian nggak mas? Kajian paling kalau misalnya kebetulan di Jagatland tiap zuhur sama asar itu tiap zuhur ada kultum mbak. Kultum. Itu ada jadwalnya masing-masing. Yang ngasih kultum? Yang ngasih kultum yang ngimam. Oh yang imamin? Iya. Oh iya. Oke. Karyawan. Oh berarti gantian ya? Gantian. Oh iya. Ya itu udah bagus sih. Kalau di kami itu setiap pagi kita zikir pagi atau masurat itu kita baca bareng. Nanti setelah zikir kita ada kajian kitab. Kajian kitab itu bacanya giliran. Tapi nanti ada yang manajer kami itu yang mutabaah. Jadi yang menjelaskan tentang hadis ini itu maksudnya apa dan bagaimana gitu ya. Karena banyak teman-teman kami itu yang istilahnya mohon maaf ya. Kita kalau hijrah, kan teman-teman kalau di Primalen itu banyak sekali teman-teman yang hijrah dari bank konven, dari leasing, dari koperasi gitu ya. Masuk ke Primalen itu kerja di developer syariah. Yang ketika awal masuk itu walaupun mereka sudah hijrah, secara rezeki sekarang mereka menjauhi riba, tapi banyak yang secara syariat itu mereka kurang paham. Sehingga yang terjadi ketika syariat nggak paham, ya banyak pelanggaran-pelanggaran syariah yang aslinya mereka itu kalau belajar itu pasti bisa dihindari, tapi karena nggak mau belajar, ya akhirnya istilahnya dosa-dosa kecil ini menjadi penghambat rezeki juga. Gitu. Ya, itu yang jangan sampai dilupakan gitu amalan yaumihnya itu. Kebetulan kita setiap hari di setiap paginya juga ada dimulai dengan tilawah, habis itu kisah inspiratif, ada jadwalnya masing-masing tiap hari. Oh, tiap hari sudah ada? Iya, dan diakhiri dengan doa. Oh iya, alhamdulillah. Berarti udah istiqomah ya? Enggak.
Insya Allah. Amin. Kalau tagline-nya Jagatland tadi apa? Do the best. Do the best. 1 triliun lebih. Kalau di Primalen tagline-nya baru berubah kemarin. Jadi tagline-nya itu kalau di Primalen itu setiap selesai briefing itu manajernya mengucapkan Primalen, teman-teman tagline-nya itu setia mengemban amanah gitu ya. Jadi karena ya ini tagline-nya dari owner kita sih, dari Mas Rendra. Mungkin ada beberapa, ya saya pernah dengar selentingan di sebelum-sebelumnya, ada karyawan-karyawan ini yang nggak amanah gitu ya. Salah satu contohnya gini nih ya, ini kultum juga ini sebelum maghrib. Jadi ada sebuah seorang karyawan yang ketika bekerja disebut gak amanah itu bukan berarti dia mencuri sesuatu atau dia merugikan perusahaan, menjelekkan nama perusahaan gitu ya. Enggak hanya itu. Maksudnya disebut tidak amanah ini dianalogikan dengan sebuah kisah di mana ketika itu Imam Malik pernah ditanya oleh seorang muridnya. Muridnya ini bekerja di seorang pedagang pasar di Madinah, di mana dia berkata, Imam Malik, aku kenapa ya hidupku ini kok kayaknya penuh dengan banyak masalah. Anaknya diatur agak susah, ya, istrinya ini secara ibadahnya kita nasihati juga belum meningkat gitu ya, bahkan sering sakit-sakitan. Gitu. Ketika itu Imam Malik mengatakan, gajimu berapa? Gajiku sebulan itu 5 dinar. Maka ketika itu Imam Malik mengatakan, kalau begitu kamu bilang ke majikanmu, minta gajimu dikurangi jadi 3 dinar. Nah, dia kan bingung ya. Begitu akeh masalah kok malah gajinya dikurangi piye. Sampai akhirnya ya karena dia nurut sama gurunya, dia bilang ke majikannya, aku minta bulan depan gajiku diturunkan jadi 3 dinar. Setelah itu beberapa waktu kemudian dia datang lagi ke Imam Malik. Ya Imam, kemarin aku udah konsultasi ke dirimu bahwa hidupku begini-begini, tapi engkau menasihatiku untuk menurunkan gaji. Dan ternyata setelah itu aku lakukan, hidupku malah berantakan, malah belangsak. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, kalau begitu solusinya kamu bilang ke majikanmu, turunkan gajimu menjadi 1 dinar. Ya bingung lagi. Diturunkan 3 dinar tambah belangsak gitu ya. Sekarang malah minta diturunkan jadi 1 dinar. Ternyata beberapa waktu kemudian si murid ini nggak pernah lagi ke Imam Malik. Sampai kemudian nggak sengaja ketemu di pasar, kamu kemana aja selama ini? Kok nggak pernah lagi datang ke madrasahku? Kemudian dia mengatakan, ya Imam Malik, aku sekarang hidup bahagia. Istriku sekarang nurut, anak-anak gampang diatur. Sejak aku gajiku diturunkan jadi 1 dinar. Apa ibrohnya? Ibrohnya adalah jangan sampai ketika kita digaji oleh perusahaan, kita tidak amanah dengan tugas-tugas atau job desk yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Ya. Ketika misalnya gaji kita 5 dinar, ya, tapi dia nggak amanah, sering mengabaikan waktu, menyia-nyiakan waktu di kantor pada 3 jam kerja gitu ya, sehingga target perusahaan nggak tercapai. Ini kan walaupun secara dosa sih nggak dosa, zolim sih nggak zolim, cuman itu tadi loh, nggak amanahnya itu. Maka sebagai penutup, kita di sini sebagai karyawan di Jagatland, kita dipercaya oleh pemilik perusahaan kita, Mas Dudin, untuk bersama-sama berjuang di developer properti syariah. Ketika kita sudah diberi amanah ini, kita mengemban amanahnya semaksimal mungkin. Maka itu kami di Primalen baru berapa bulan ini kok, tagline-nya itu diganti dengan setia mengemban amanah. Karena sebelum-sebelumnya itu ada banyak kasus yang istilahnya banyak karyawannya nggak amanah itu tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, insya Allah. Baik, sudah cukup ya? Setelah lagi sudah mau maghrib. Ada yang mau menanyakan satu pertanyaan terakhir? Ya, terakhir ya. Alsa? Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak, kalau di Primalen itu kan marketingnya banyak sekali Pak ya, Iya. in-house-nya. Sebelum pandemi ada 50 sekian gitu Pak ya. Ketika marketing banyak, kemudian kan semua marketing kan juga punya targetnya masing-masing. Dan pasti kan juga ada beberapa orang gitu yang tidak mencapai targetnya gitu Pak ya. Dan sehingga yang kayak gitu biasanya muncul konflik Pak. Konflik baik itu yang dia tampakkan atau dia diem-diem batin kayak gitu Pak. Tapi konflik di sini adalah konflik yang positif. Dalam artian sebagai pemantik buat marketing lainnya, ayo kita sama-sama selesaikan target kita kayak gitu. Nah, bagaimana Primalen untuk menghadapi permasalahan yang kompleks seperti itu dengan marketing yang sangat banyak, mengatasi konflik-konflik yang seperti itu, Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan di awal ya, memang namanya kita berinteraksi sosial, itu namanya konflik itu pasti sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya. Maka itu kenapa kemarin di Primalen sendiri yang kita marketingnya cukup banyak, akhirnya untuk yang pertama sih bukan masalah konfliknya saja ya, tapi karena masalah di efektifan waktu juga, efektifan dari SDM. Karena yang kita terapkan dengan metode Scrum ini memang ada beberapa job desk itu yang sebenarnya bisa dihandle satu orang, tapi kemarin tuh dihandle 3-5 orang, sehingga ya itu tadi terkait masalah amanah ya. Job desk-nya nggak terlalu banyak, akhirnya banyak waktu yang terbuang gitu ya. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh gabut gitu ya. Makan gaji buta gitu ya. Jadi kita untuk masalah konflik ini saya jadi teringat nih, ada sebuah ilmu yang disampaikan oleh guru saya di Bandung. Jadi ketika kita menjadi seorang person itu ada yang namanya quality of response. Bagaimana kualitas kita terhadap konflik tersebut. Ini saya bawa contekan ini ya. Jadi yang pertama ada namanya level basic. Jadi level basic ini hal yang mendasar. Ketika misalnya kita konflik dengan seseorang, ini ya sewajarnya. Kita marah, kita emosi gitu ya. Atau dalam level kerja ini ketika di level basic ini di kerja itu job desk gini ya segini aja gitu. Pokoknya kita misalnya di bagian produksi. Di bagian produksi untuk konten kita sehari bikin 5 konten, selesai 5 konten ya sudah gitu. Ini namanya basic. Yang kedua ada namanya expected. Expected ini ya memang seharusnya ada. Jadi ketika misalnya kita di target oleh perusahaan marketing harus closing tadi berapa targetnya 1,5 M ya per marketing gitu. Ketika dia achieve target itu 1,5 M, yaitu namanya expected. Ya memang seharusnya kamu targetnya memang segitu gitu, bukan suatu hal yang luar biasa. Tapi ada yang ketiga, itu namanya desire. Desire ini ya sebuah keinginan memberikannya lebih untuk perusahaan. Yang tadi saya bilang ya, ketika kita misalnya memberikan lebih kepada perusahaan, misalnya di bagian legal. Bagian legal yang harusnya dalam waktu sekian ini sudah selesai, masalah legalitasnya, anggap aja contohnya 3 bulan harus selesai. Ternyata dia 2 bulan sudah bisa menyelesaikan. Nah, ini namanya desire. Sesuatu yang lebih yang diberikan kepada perusahaan. Terus yang terakhir itu namanya surprising. Surprising itu orang kalau bilang itu wow gitu loh, surprise, amazing gitu ya. Jadi ketika misalnya di sini ada office boy nggak? Ada ya. Nah, jadi misalnya contohnya office boy. Kalau yang levelnya basic, expected, desire tadi kan, kalau office boy yang di level itu, dia ketika membersihkan lantai tiap hari gitu ya, pokoknya nyapu ngepel ya wis gitu. Tapi ketika di level design di level surprising, maka ketika dia selain mengepel, menyapu lantai, ini kayak meja-meja ini sampai sela-selanya tuh dilapis sampai bersih gitu ya.
kaca tuh ada yang noda sedikit itu benar-benar kinclong gitu ya. Nah itu ketika orang lihat, oh gitu. Perfect pokoknya. Surprise gitu ya, mengejutkan. Nah jadi kita termasuk pribadi yang mana, ya tergantung ke diri kita masing-masing. Kalau saya sendiri di tim kami itu ada progress report, ini juga masuk nih. Hari ini kamu kerjanya apa? Basic, expected, desire, atau surprising? Itu ada level-levelnya. Itu mungkin bisa diterapkan juga di Jagatland. Oke, cukup. Gimana Mas Alsa untuk pertanyaan? Oke, baik. Mungkin pertanyaan Mas Alsa tadi menjadi penutup Jagat Talk kita hari ini bersama Bapak Igo Caniago. Mohon monggo tepuk tangannya teman-teman. Ini tepuk tangannya kayak terpaksa gitu ya? Saya lihat Pak, Mas bagus Pak, terpaksa Pak tadi Pak. Oh gitu ya. Tepuk tangan yang terpaksa dan ikhlas itu beda suaranya. Iya. Ya, mungkin tadi cukup sekian. Maaf saya udah lama nggak ngobrol depan banyak orang masalahnya. Kagok. Jadi tadi kita udah belajar banyak dari beliau mengenai tadi Scrum, terus bagaimana mengatasi konflik dari tadi pertanyaan Mas Alsa gitu. Mas Bagus tolong serius sedikit ya. Monggo Pak Igo ada yang mau disampaikan lagi? Konklusi ya? Udah. Iya. Baik. Saya kira udah Pak. Saya belum ngomong ya, baik ya. Saya kira tadi udah. Ya sudah, saya cukup saja. Terima kasih. Monggo Pak. Ini udah lagi udah maghrib.